Menurut sejarawan Muslim klasik, Baghdad pada masa Babilonia kuno sebelum era Islam sering dikaitkan dengan legenda, nabi-nabi, dan kerajaan-kerajaan kuno yang disebut dalam tradisi Islam. Berikut beberapa pandangan penting dari sejarawan Muslim tentang Baghdad dan wilayahnya di era Babilonia. Sejarawan seperti Al-Tabari dalam Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk menyebutkan bahwa Nabi Abraham, lahir di wilayah Babilonia, dekat kota Kutha, sekitar Babilonia kuno, sebelum bermigrasi ke Haran dan kemudian ke Kanaan. Al-Mas'udi dalam Muruj Al-Dhahab juga menghubungkan Babilonia dengan kisah Ibrahim yang menghancurkan berhala dan konflik dengan Raja Namrud. Babilonia sering disebut sebagai pusat kekuasaan Raja Nimrod, yang dianggap sebagai penguasa tiran dalam tradisi Islam. Kisahnya dikaitkan dengan penentangan terhadap Nabi Ibrahim. Beberapa sejarawan seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menyebut Babylon sebagai kota besar yang memiliki menara tinggi, mungkin merujuk pada Menara Babel. Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jam Al-Buldan menjelaskan bahwa reruntuhan Babilonia masih bisa dilihat di dekat Baghdad pada masanya, termasuk sisa-sisa istana dan tembok besar. Sejarawan Muslim juga menyebut Taman Gantung Babilonia sebagai salah satu keajaiban dunia, meskipun deskripsinya bercampur dengan legenda. Ketika pasukan Islam menaklukkan Mesopotamia abad ke-7 Masehi, wilayah Baghdad masih berupa daerah pertanian kecil di tepi Tigris, dekat dengan bekas ibu kota Babilonia dan Sasania, Ktesifon. Al-Baladuri dalam Futu Al-Buldan mencatat bahwa kota Baghdad baru dibangun secara megah oleh Khalifah Al-Mansur di atas wilayah yang sebelumnya adalah desa kecil. Babilonia dalam pandangan sejarawan Muslim sering dikaitkan dengan ilmu kuno seperti astrologi dan sihir. Contoh, legenda Harut dan Marut, dua malaikat yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 102. Al-Biruni dalam Al-Athar Al-Baqiyah menyinggung kalender dan astronomi Babilonia sebagai bagian dari warisan ilmiah kuno. Sejarawan Muslim klasik umumnya mengandalkan sumber-sumber Yahudi Kristen, Israeliat, tradisi Persia, dan legenda lokal dalam mendeskripsikan Babilonia kuno. Mereka tidak memiliki akses langsung ke sumber-sumber arkeologis atau prasasti kuneiform seperti yang digunakan sejarawan modern. Namun, tulisan mereka tetap berharga untuk memahami perspektif Islam tentang sejarah Mesopotamia. Menurut sejarawan Muslim klasik, Baghdad pada masa Persia kuno sebelum kedatangan Islam dikenal sebagai wilayah yang termasuk dalam kekuasaan Kekaisaran Sasaniyah. Berikut adalah beberapa catatan penting dari para sejarawan Muslim tentang Baghdad pada masa itu. Sebelum dibangun sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad adalah sebuah permukiman kecil di tepi sungai Tigris. Para sejarawan seperti Al-Tabari dan Yaqut Al-Hamawi menyebut bahwa daerah ini dulunya termasuk wilayah Sawad, Irak kuno, dan menjadi bagian dari Persia Sasaniyah. Nama Baghdad sendiri diduga berasal dari bahasa Persia kuno, Bagh, Tuhan, plus Dat, anugerah, yang berarti anugerah Tuhan atau hadiah dari Tuhan. Al-Tabari menyebutkan bahwa wilayah Baghdad dan sekitarnya, seperti Ktesifon Madain, adalah pusat pemerintahan Sasaniyah. Ia menceritakan bahwa Kisra, Khosrow, Anushirvan, penguasa Sasaniyah yang terkenal adil, membangun banyak infrastruktur di wilayah ini. Yaqut menulis bahwa sebelum Islam, Baghdad adalah kota kecil dengan pasar-pasar dan permukiman yang ramai. Ia juga menyebut bahwa wilayah ini subur karena dialiri sungai Tigris dan menjadi pusat perdagangan antara Persia dan wilayah sekitarnya. Sejarawan seperti Al-Mas'udi dalam Muruj Al-Dhahab menjelaskan bahwa Baghdad terletak dekat dengan ibu kota Sasaniyah, Madain, Ktesifon, yang menjadi pusat kekuasaan Persia sebelum ditaklukkan oleh Muslim pada 637 Masehi, masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Persia Sasaniyah dikalahkan oleh pasukan Muslim, wilayah Baghdad menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Baru pada masa Khalifah Al-Mansur, Baghdad dibangun secara megah sebagai ibu kota Abbasiyah
dan menjadi pusat peradaban Islam. Menurut sejarawan Muslim, Baghdad pada masa Persia kuno adalah wilayah kecil yang makmur di bawah kekuasaan Sasaniyah. Baru setelah kedatangan Islam, terutama di era Abbasiyah, kota ini berkembang menjadi metropolis dunia. Sumber-sumber seperti Al-Tabari, Al-Mas'udi, dan Yaqut Al-Hamawi memberikan gambaran penting tentang transformasi ini. Kota Baghdad memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam peradaban Islam. Menurut sejarawan Muslim, kota ini didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah, pada tahun 762 Masehi. Berikut adalah asal-usul Baghdad. Menurut para sejarawan Muslim, Al-Mansur ingin membangun ibu kota baru yang strategis untuk menggantikan Damaskus, pusat pemerintahan Umayyah, dan Kufah yang dianggap tidak stabil. Ia mencari lokasi yang subur, dekat dengan sungai, Tigris dan Efrat, serta mudah dipertahankan dari serangan musuh. Setelah melakukan survei, ia memilih daerah di tepi sungai Tigris yang sebelumnya merupakan wilayah pertanian kuno. Nama Baghdad sudah ada sebelum masa Abbasiyah. Beberapa sejarawan menyebutnya berasal dari bahasa Persia. Bag, Tuhan, plus dat, pemberian Tuhan. Versi lain menyebutnya berasal dari nama desa kuno, Baghdadu, yang sudah ada sejak zaman Babilonia. Al-Mansur awalnya menamakan kota ini Madinah As-Salam, kota perdamaian. Tetapi nama Baghdad lebih populer. Al-Mansur mempekerjakan dua arsitek terkemuka, Naubakht, seorang ahli astronomi Zoroaster Persia, dan Mashallah Ibn Athari, seorang Yahudi yang masuk Islam. Kota dirancang berbentuk bundar, circular city, dengan istana khalifah dan masjid agung di pusatnya, dikelilingi oleh tembok konsentris. Desain ini terinspirasi dari kota-kota Persia kuno dan simbol kosmologi. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan. Di masa Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, Baghdad mencapai puncak kejayaannya dengan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan penelitian. Kota ini menjadi rumah bagi ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan banyak lainnya. Al-Yaqubi, sejarawan abad ke-9, dalam kitab Al-Buldan menggambarkan tata letak Baghdad yang megah. Al-Tabari dalam Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk mencatat proses pembangunannya. Ibnul Athir menyebut Baghdad sebagai pusat dunia pada masanya. Baghdad sempat hancur akibat serangan Mongol di bawah Hulagu Khan, tetapi kemudian dibangun kembali. Pada masa Ottoman, Baghdad tetap menjadi kota penting di Irak. Menurut sejarawan Muslim, Baghdad adalah kota yang dibangun dengan perencanaan matang oleh Khalifah Al-Mansur sebagai simbol kekuatan Abbasiyah. Kota ini menjadi mercusuar peradaban Islam selama berabad-abad sebelum mengalami pasang surut akibat konflik politik dan invasi asing. Menurut sejarawan Muslim, penyerangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi merupakan salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Islam. Berikut adalah gambaran kondisi Baghdad saat itu berdasarkan catatan para sejarawan Muslim. Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil Falas At-Tarikh menggambarkan serangan Mongol sebagai bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebut bahwa pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan membantai penduduk, meruntuhkan bangunan, dan membakar perpustakaan. Al-Makrizi dalam As-Suluk li Ma'rifati Dual Al-Muluk mencatat bahwa sungai Tigris berubah menjadi hitam karena tinta dari buku-buku yang dibuang dan merah karena darah korban pembantaian. Rashiduddin Hamadani, sejarawan Persia Muslim, dalam Jami' At-Tawarak memperkirakan ratusan ribu orang tewas, meski angka pastinya masih diperdebatkan. Khalifah Al-Mustashim Billah, Khalifah Abbasiyah terakhir, dieksekusi dengan cara dibungkus karpet dan diinjak-injak kuda hingga tewas, sebagaimana tradisi Mongol yang menghindari penumpahan darah bangsawan. Perpustakaan Baghdad, Baitul Hikmah, dihancurkan. Ribuan manuskrip ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina,
Al-Khawarizmi dan Al-Farabi dibakar atau dibuang ke sungai. Sistem irigasi, masjid, madrasah, dan istana hancur, membuat Baghdad kehilangan statusnya sebagai pusat ilmu dunia. Ibnu Taimiyah menyebut serangan Mongol sebagai hukuman Allah atas kemunduran moral dan perpecahan umat Islam. Abu Syamah, sejarawan Syam, menyatakan bahwa dunia Islam tidak pernah pulih sepenuhnya setelah tragedi ini. Beberapa sejarawan modern meragukan narasi kehancuran total, tetapi mayoritas sumber Muslim klasik sepakat bahwa peristiwa ini adalah titik nadir peradaban Islam. Mongol kemudian memeluk Islam abad ke-14 dan membangun kembali sebagian warisan yang mereka hancurkan. Kota Baghdad pada masa dinasti Ilkhanate dan Timurid mengalami perubahan signifikan baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Berikut adalah pandangan sejarawan Muslim mengenai kondisi Baghdad pada masa tersebut. Penghancuran Baghdad oleh Hulagu Khan. Sejarawan seperti Ibn al-Athir tidak menyaksikan langsung kejadian ini, tetapi para penulis setelahnya seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menggambarkan kehancuran Baghdad sebagai tragedi besar. Pasukan Mongol membantai penduduk, menghancurkan perpustakaan, dan membakar istana Abbasiyah. Khalifah Al-Mustasim dibunuh, mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah. Pemerintahan Ilkhanate dan kebangkitan kembali. Setelah awal yang brutal, beberapa penguasa Ilkhanate seperti Mahmud Ghazan yang masuk Islam berusaha memulihkan Baghdad. Rashid al-Din Hamadani, sejarawan dan wazir Ghazan, mencatat dalam Jami' al-Tawarikh bahwa Ghazan membangun kembali madrasah, masjid, dan infrastruktur. Namun, Baghdad tidak lagi menjadi pusat kekuasaan utama karena Tabriz di Iran menjadi ibu kota Ilkhanat. Kondisi ekonomi dan budaya, perdagangan tetap berlangsung, tetapi tidak sejaya masa Abbasiyah. Beberapa sarjana seperti Ibn Battuta dalam rihlahnya menyebut Baghdad sebagai kota yang masih penting tetapi sudah kehilangan kemegahannya. Serangan Timur Leng. Ibn Arabsyah, seorang sejarawan yang menjadi tawanan Timur Leng, menulis dalam Ajaib al-Maqdur fi Akhbar Timur bahwa Baghdad dihancurkan kembali oleh Timur Leng. Penduduk dibantai dan kota ini kembali mengalami kehancuran parah. Pemerintahan Timurid dan pemulihan. Di bawah pemerintahan Syahrukh, Baghdad perlahan dibangun kembali, tetapi tetap menjadi kota pinggiran dibandingkan dengan Herat atau Samarkand. Abd al-Razak Samarkandi, sejarawan Timurid, dalam Matla al-Sa'dain mencatat bahwa Baghdad masih menjadi pusat keilmuan, tetapi tidak sekuat dulu. Akhir abad pertengahan dan kemunduran. Pada akhir era Timurid, Baghdad menjadi wilayah perebutan antara Turki Ottoman, Persia Safawi, dan Federasi Turkoman. Baghdad yang pernah menjadi pusat peradaban Islam mengalami kemunduran drastis setelah serangan Mongol dan Timur Leng. Meski sempat dibangun kembali, kota ini tidak lagi mencapai kejayaannya seperti di era Abbasiyah. Catatan sejarawan Muslim seperti Ibn Katsir, Ibn Arabsyah, dan Rashid al-Din menunjukkan bahwa Baghdad tetap memiliki nilai simbolis, tetapi kehilangan peran politik dan intelektual utamanya. Kota Baghdad pada masa dinasti Utsmaniyah mengalami perubahan signifikan dari masa kejayaannya di era Abbasiyah. Berikut adalah gambaran Baghdad menurut sejarawan Muslim. Baghdad direbut oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent, dari kekuasaan Safawiyah Persia. Sejarawan seperti Ibnu Tulun dan Ibn al-Hanbali mencatat bahwa penaklukan ini membawa stabilitas setelah periode konflik Sunni Syiah antara Utsmaniyah dan Safawiyah. Baghdad menjadi pusat provinsi Eyalet Utsmaniyah, dipimpin oleh seorang wali, gubernur, yang sering berganti karena intrik politik. Sejarawan Evliya Çelebi, abad ke-17. Dalam Siahatname menggambarkan Baghdad sebagai kota strategis, tetapi sering dilanda pemberontakan dan konflik dengan suku-suku Arab dan Persia. Baghdad tetap menjadi pusat perdagangan antara Anatolia, Persia, dan India meski tidak sejaya masa Abbasiyah. Pasar tradisional, Suqyah,
Seperti Souk Al-Ghazil masih aktif, tetapi sejarawan mencatat kemunduran akibat gangguan keamanan dan perpindahan rute dagang ke laut. Utsmaniyah membangun beberapa masjid dan benteng, seperti Masjid Sultan Sulaiman, kini Masjid Al-Khulafa. Benteng Baghdad diperkuat, tetapi banjir Sungai Tigris sering merusak infrastruktur, seperti dicatat oleh Ibn al-Athir. Pusat ilmu pindah ke Istanbul, tetapi Baghdad tetap memiliki madrasah dan ulama terkemuka seperti Mulla Sadra, filsuf, yang sempat mengajar di sana. Tarekat Sufi seperti Naqsyabandiyah berkembang pesat, dicatat dalam karya Abd al-Ghani al-Nabulsi. Sejarawan Ahmad al-Baghdadi menyebutkan kerusakan akibat perang Utsmaniyah Persia dan wabah penyakit. Pada 1831, wabah kolera dan banjir besar menghancurkan sebagian kota, seperti dilaporkan oleh British traveler Claudius Rich. Menurut sejarawan Muslim, Baghdad di era Utsmaniyah adalah kota penting secara simbolis, tetapi sudah kehilangan kejayaan intelektual dan ekonominya. Ia menjadi medan pertarungan geopolitik antara Utsmaniyah, Persia, dan suku-suku lokal, saking tetap menjadi pusat budaya Islam Sunni. Kota Baghdad memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, baik pada masa penjajahan Inggris maupun di Irak modern. Berikut adalah pandangan sejarawan Muslim mengenai Baghdad dalam dua periode tersebut. Baghdad jatuh ke tangan Inggris pada 11 Maret 1917 setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Sejarawan Muslim seperti Dr. Ali Muhammad Asy-Syalabi mencatat bahwa pendudukan Inggris membawa perubahan drastis dalam pemerintahan, ekonomi, dan sosial Baghdad. Setelah pemberontakan 1920, Taurat al-Ishrin, Inggris mendirikan monarki boneka di bawah Raja Faisal Permari. Sejarawan Abdul Aziz Al-Duri menyebutkan bahwa Inggris mempertahankan kontrol politik dan ekonomi meskipun Irak secara resmi merdeka pada 1932. Menurut Dr. Majid Khaduri, Baghdad mengalami westernisasi, tetapi juga muncul gerakan nasionalis dan Islamis yang menentang penjajahan. Ulama seperti Syekh Mahmud Al-Alusi mengkritik pengaruh asing yang merusak nilai-nilai Islam. Baghdad menjadi pusat pemerintahan yang labil dengan campur tangan Inggris terus berlanjut. Sejarawan Hanna Batatu menyoroti ketidakadilan sosial dan ketergantungan pada Barat. Baghdad berkembang secara infrastruktur, tetapi juga menjadi pusat kekuasaan otoriter. Dr. Tariq Ramadan menyebutkan bahwa Saddam Hussein memanipulasi simbol-simbol Islam untuk legitimasi sambil menindas oposisi. Sejarawan Muslim seperti Dr. Imaduddin Khalil menggambarkan kehancuran Baghdad setelah invasi Al-Sayyalas sebagai tragedi umat Islam. Pendudukan Al-Sayyalas menyebabkan perang sektarian dan kehancuran warisan budaya Baghdad. Masa Inggris, Baghdad kehilangan kemandirian politik dan mengalami eksploitasi ekonomi. Irak modern, Baghdad menjadi simbol resistansi terhadap kolonialisme Barat, tetapi juga menderita akibat konflik internal dan intervensi asing. Kota Baghdad pada masa Saddam Hussein dan pasca 2003, setelah invasi Amerika Serikat, mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek politik, sosial, dan budaya. Berikut adalah analisis berdasarkan perspektif sejarawan Muslim. Saddam Hussein menjadikan Baghdad sebagai pusat kekuasaan yang sangat terpusat. Rezim Ba'athnya bersifat otoriter, menekan oposisi, dan mempromosikan kultus individu. Baghdad mengalami pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, istana megah, dan monumen-monumen kebanggaan rezim. Namun, pembangunan ini seringkali bersifat simbolis untuk memperkuat citra Saddam. Akibat perang dengan Iran dan sanksi ekonomi pasca Perang Teluk 1991, Baghdad mengalami kemerosotan ekonomi. Warga menghadapi kelangkaan makanan dan obat-obatan akibat embargo PBB. Sekularisme dengan sentimen Arab nasionalis. Saddam mempromosikan identitas Arab sekuler, meski ia juga menggunakan simbol-simbol Islam seperti Allahu Akbar pada bendera
untuk mendapatkan dukungan setelah Perang Teluk 1991. Baghdad pasca 2003 setelah invasi sama lelah. Kehancuran akibat invasi. Invasi Al-Shalal tahun 2003 menggulingkan Saddam, tetapi juga menghancurkan infrastruktur Baghdad. Penjarahan, pemboman, dan kekacauan keamanan membuat kota ini tidak stabil. Kekerasan sektarian, Sunni Syiah. Pasca 2003, muncul konflik Sunni Syiah yang memecah Baghdad. Kelompok milisi seperti Al-Qaeda di Irak, kelak menjadi ISIS, dan Mahdi Army, pimpinan Muqtada al-Sadr, saling bertempur. Dominasi politik Syiah. Pemerintah baru didominasi oleh kelompok Syiah, mengubah dinamika kekuasaan di Baghdad. Banyak elit Sunni yang terkucilkan atau menjadi korban kekerasan. Kerusakan warisan sejarah dan budaya. Museum Nasional Irak dijarah dan banyak situs sejarah Baghdad rusak akibat perang. Beberapa masjid dan bangunan bersejarah hancur dalam kekerasan sektarian. Kemunculan ISIS dan ketidakstabilan 2014 sampai 2017. Meskipun ISIS lebih terkonsentrasi di Mosul, ancaman mereka mempengaruhi keamanan Baghdad dengan serangan bom dan kekerasan. Sejarawan Muslim sering melihat era Saddam sebagai periode di mana Baghdad kehilangan kemuliaannya sebagai pusat peradaban Islam karena represi dan perang. Pasca 2003 sebagai fase di mana intervensi asing, AS, dan konflik sektarian menghancurkan tatanan sosial Baghdad, jauh dari warisan kejayaan Islamnya di masa Abbasiyah. Kritik terhadap kebijakan Alaihissalaam dan rezim baru. Banyak sejarawan Muslim menilai bahwa pendudukan Alaihissalam justru memicu instabilitas berkepanjangan, bukan demokrasi yang dijanjikan. Baghdad di era Saddam adalah kota yang kuat secara politik tetapi tertindas. Sementara pasca 2003 menjadi simbol kekacauan akibat intervensi asing dan perang saudara. Sejarawan Muslim umumnya melihat kedua periode ini sebagai kemunduran dibandingkan kejayaan sejarah Baghdad di masa lalu.